dijadikan bahasa Indonesia. Makanya hubungan umat Islam dengan bangsa Indonesia ini sudah sangat erat, luar biasa. Erat luar biasa. Dari segi bahasa kita kelihatan. Assalam, rahmat, berkat, semuanya ini ngambil dari bahasa Al-Qur'an. Bahasa Al-Qur'an karena sudah sangat eratnya luar biasa, jadi dipakai. Sekarang aja baru bahasa Inggris sekarang. Udah mulai undang-undang apa namanya tuh, Cipta Kerja, namanya apa? Omnibus Law, nyebutnya aja susah. Itu sudah bahasa lain. Dari dulu yang buat undang-undangnya aja pakai bahasa Al-Qur'an. Siapa itu? Anggota Dewan Perwakilan, dari kalimat wakil bahasa Arab bukan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dewan dari bahasa Arab. Wakil dari bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an. Kemudian apa lagi? Rakyat, dari apa? Ra'iyah. Kullukum ra'i mas'ulun an ra'iyatih. Ra'iyah dipakai dengan bahasa kita rakyat. Coba bayangkan, erat apa sangat erat? Erat apa sangat erat? Nih, MPR, Majelis Ta'lim, Majalis Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahasa Al-Qur'an apa bukan? Idza qila lakum ifsahu fafsahu fil majalis, di dalam majlis. Kalau saya disuruh, kita diminta untuk tepi sedikit di dalam majlis, maka bertepilah, jangan terus sombong, kaku. Paham nggak? Sesungguhnya saudara Anda ingin duduk juga di situ. Nah, ini majlisul ilmi khairun, dan seterusnya. Nah, ini bahasa majlis. Permusyawaratan, wasyawirhum fil amri, bahasa Al-Qur'an lagi. Permusyawaratan dari musyawarah. Permusyawaratan rakyat, tadi rakyat dari ra'iyah. Jadi tidak bisa lepas daripada itu. Walaupun sekarang, dulu dibilang apa ini bahasa ini, kata-katanya nggak enak. Sekarang mulai mengambil dari bahasa-bahasa lain, tapi masih jauh daripada asalnya bangsa Indonesia. Indonesia mulai kapan sih? Mulai merdeka. Dikatakan Indonesia secara resmi dari kapan? Mulai merdeka. Makanya yang sebelum merdeka itu semuanya dianggap, kecuali kalau yang ingkar, kecuali kalau yang khianat. Makanya permulaan titik nolnya mulai Indonesia itu adalah setelah dikatakan merdeka. Maka semua agama sebelum merdeka yang ada di Indonesia diakui oleh negara. Mulainya dari kapan? Di kemerdekaan. Kalau mulai mundur, wah bingung kita. Mundur berapa tahun? 50 tahun, 100 tahun, 200 tahun. Mulai dari penjajahan mana? Belanda apa Portugis? Nah, ini sudah mulai kacau. Makanya sepakat mulainya adalah setelah merdeka. Siapa yang berjuang, siapa yang tidak berkhianat, siapa yang bela negara sebelum berjuang, itulah yang berhak untuk hidup dan mengatur bangsa Indonesia. Betul apa betul? Paham apa tidak nih? Nah, ini penting kita kita sebagai manusia. Kadang-kadang kita ketipu. Dibilang Islam adalah agama pendatang. Kalau pendatang, semuanya agama di Indonesia pendatang. Apa yang asli dari Indonesia? Ya Pak, Islam memang. Kristen, mbahnya pendatang. Setelahnya Islam jauh. Betul apa betul? Bahkan datangnya dengan siapa? Kok pelan jawabnya? Nama datangnya sama siapa? Jajah. Bahkan penjajah, kalau kita lihat baca sejarahnya, mereka masuk ke Indonesia demi membela minoritas, katanya Belanda. Khianat, baca sejarahnya. Bela minoritas, katanya tertekan. Siapa yang bilang tertekan? Cuma orang tertuduh minoritas, ya minoritas, tapi tertekan. Tidak. Di Indonesia boleh hidup subur,
Buktinya gereja-gereja ada apa tidak? Sebelumnya merdeka ada, setelah merdeka tidak dibasmi. Itu contoh yang paling besar di mana? Katedral. Bahkan sebelumnya ada Istiqlal. Dibuat Istiqlal kapan? Setelah merdeka. Karena penjajah yang buat, yaitu katedral tuh. Gue udah betul, Bung Karno dan orang Islam dan seterusnya buat lagi di sampingnya dekat. Ini tengah kota, buat masjid yang besar luar biasa. Namanya apa? Kenapa dinamakan Istiqlal? Untuk tahu bahwa kita buat masjid itu yang besar setelahnya merdeka, karena dulu teraniaya umat Islam di zaman penjajah. Maka namanya Istiqlal. Kita merdeka. Kenapa harus yang lebih besar itu? Umat Islam yang terbanyak, umat Islam yang banyak berkorban, umat Islam yang banyak berjihad, umat Islam yang banyak menjaga dan melestarikan kemerdekaannya. Betul apa betul? Bukti nyata adanya hari santri kemarin. Itu hari apa itu hari santri? Hari resolusi jihad fisabilillah. Apa tidak ingat tanggal 22 Oktober itu? Kejadian yang Bung Karno minta kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk mengeluarkan fatwa untuk menjaga kemerdekaan. Baru merdeka sudah dirongrong terus sama Belanda, bahkan dari bagian daripada Jepang yang masih kepingin menjajah Indonesia. Bahkan dari Inggris sudah mulai datang ke Surabaya dengan kapalnya. Dengan ini sudah terdengar. Tanggal itu langsung Bung Karno minta fatwa daripada kiai. Betul apa betul? Ini sejarah siapa ini? Thailand, Singapura, Filipina, sejarah mana ini? Jangan kita buta. Hubungannya erat dengan Islam. Buktinya minta. Maaf, apakah ada minta kepada tempat agama lain untuk mengeluarkan jihad? Bela negara, ada nggak? Itulah bela negara yang sekarang baru mau dibuatin. Bela negara Islam langsung. Maka para kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ashabullah dan yang lain-lainnya berkumpul tanggal 22 Oktober 1945 mengeluarkan resolusi jihad, dinamakan jihadu. Tidak cukup begitu, jihadu fi sabilillah. Allah, berjihad di jalan Allah. Untuk apa jihadnya? Mempertahankan kemerdekaan. Di situ sekali merdeka, dari mana kalau bukan daripada kiai?